Assalamualaikum. Sebenarnya kontak Kang. Semakin kayak ada yang ingin interaksi sama saya. Mereka tetap Baik teman-teman, kita akan menuju Curug. Namun sebelum nyampe gerbang Curug, Sukarlo mendapatkan interaksi di jalan ini ya. Iya. Terpaksa kita turun dulu dari mobil karena Kang Asep pun seperti ada yang menarik untuk kita turun di sini ya. Jadi kita akan melakukan explore dari sini. Ayo ikuti kita. Di mana Sukarlo, Kang Asep? Di sini. Sebelah sini ya. Di sini pemirsa, saya tuh merasakan ada aura dendam, aura penderitaan, dan aura yang penuh kesakitan. Kok cuma saya belum tangkap ya, itu apa? ya mudah-mudahan di depan bisa nangkep. Iya, kecium kayak aroma bau. Aduh, bau Nyengat. nyengat. Ya saya nggak bisa ngomong ya bau apa, mungkin pemirsa udah bisa tangkap ya. Bau danur. Teman-teman, Bau danur pemirsa. sebelah sini Hai. kami semua mencium bau bangke yang sangat enak. Karena kita pas tadi di mobil berjalan menuju Curug, Sukarlo dan Kang Asep tiba-tiba seperti mendapatkan atraksi di sini, sampai-sampai kita terpaksa harus turun dan berhenti di sini. Tapi kita tidak tahu, mungkin kita akan Banyak banget. wah juga ada apa di Ini sini. di depan sini pada Nanti ngumpul. Sukarlo dan Kang Asep akan mencoba menggali ada apa Banyak Kang, sebenarnya depan sini Kang. jalan ini. Di belakang saya memang ada jembatan dan Kang Asep dan Sukarlo menuju jembatan ini. Terkumpul di situ ya. Udah terkumpul semua. Untuk kru harap fokus, hati-hati. Harap fokus ya untuk kru ya. Di sini udah pada ngumpul nih. Arwah yang tak kasat mata udah pada ngumpul di sini semua. Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Kunci. Apa tuh? Kunci. Penjelasan seperti darah gitu lah. Seperti darah. Sebenarnya bukan darah Kang. Darah ini. Tetesan air matanya beliau. Oh gitu. Dia menetes. Kan seperti saya bilang, di Sedih. sini ada suatu yang sempat tadi jeritan, tangisan, dan dendam. Ini tangisan dia menangis. Menangis sebenarnya tuh. Bukan diludahin Kang, dia menangis Kang. Ya saya Iya, rasakan iya, di sini auranya sangat kesedihan. Hadir dulu. Dia menangis nih Kang. Tolong ya, suaranya Iya. jauh banget gitu. Tolong. Kayak bener-bener sedih gitu. Tolong. Nah seperti gitu. Ini seperti terpenjara ya. Iya semacam gitu. Dia kayak nggak bisa kemana-mana di Arwah sini. ini seperti terpenjara oleh salah satu sosok. Salah satu sosok di Yang sini. di sini ya. penguasa di sini mungkin. Tingkat dia, ibaratnya dia nggak bisa untuk apa ya? Dia nggak bisa menyempurnakan, ya nggak bisa ke Allah istilahnya. Ya. Tapi seperti dikunci, bukan di penjara, dikunci. Dua kali saya di Kayak sini. suara nangis. Iya. Bagaimana kita suruh Ki Jupri aja untuk ajan di sini? Boleh. Ki Jupri,
biar diajanin aja ya. Habis diajanin dibaca Al-Fatihah yang kuat ya Ki Jupri ya. Kebetulan nih Ki Jupri ini pemirsa salah satu dari kameramen kita juga. Ini pemirsa ini Ki Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terjadi interaksi sama Suaranya udah pasang kuda-kuda. Itu tadi jelas Pak. Iya jelas banget. Benar akal lebar. Mobil bos. Awas mobil. Ya, terserah sih ya teman. Terserah wae teh naon. Naon jadangkeun teh ge. Jadangkeun. Paling jelas banget itu. Kita berdua dikasih tunjuk ya. Kamu tuh juga lihat sebenarnya tadi juga lebar. Kamu nggak lihat ya? Kita dides. Lebar begini, tentunya begini lebar tangannya tiba-tiba begitu datang kita sorot berubah jadi musang. Kang Asep juga. Jelas loh. Gimana sih kayak baju ibu daster yang ada kayak kaleng? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد صلت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب العالمين سيدنا محمد
Saya juga Kang Edi, saya nggak tahu kenapa tadi pas ketika kita lagi membaca azan, Kang Edi membaca qomat, itu kayak ada perlawanan. Bener nggak? Yang di sini Mungkin Kang Asep bisa jelaskan tadi. yang di sini tuh ada yang nggak suka gitu dengan dengar suara Ya, azan seperti gitu. yang tadi Soekaro jelaskan juga, seperti ini yang apa, sosok yang dua ini, arwah yang dua ini memang seperti ada yang menahan, Bukan menahan, lebih tepatnya mengunci. mengunci. Mungkin itu yang Seperti disegel dia. yang tidak, mungkin sosok itulah yang tidak suka ya. Nah, Ya. Jadi semakin kita yang ingin di sini juga nggak mau ngomong gitu, cuman tolong doang. semakin kita ingin membebaskan makhluk astral yang dikunci itu, semakin dia menahan. Seperti istilah katanya, contohnya gini, gambarannya saya ingin membebaskan Kang Asep, tapi semakin saya ingin membebaskan Kang Asep, sama Kang Edi tuh selalu ditahan, nguncit erat-erat, Ya. seperti itu. Tapi kita akan selalu coba ya untuk menolong ya, Iya. ya bagaimana caranya ya. Coba melalui Kak Monik, coba doa pembebasan Rosario-nya. Boleh? Tadi udah secara Muslim, coba secara Katolik. Nah, ya. Saya akan bakar jiwa-jiwa yang Saya coba tersakiti, jiwa-jiwa yang dendam. Ya. Ayo. Yuk. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya akan bakar semua jiwa-jiwa yang penuh kedendaman supaya tenang. Doa Bapa kami ya. Teman kita. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki hari kami, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan Yesus, siapa yang mendapat kecelakaan di sini, saya mendoakan semoga arwah kalian semoga selamat, semoga diberi pengampunan, bungkus dalam darah Yesus, bungkus dalam darah Yesus. Ampunilah dosa-dosa mereka yang saya mendoakan biar kalian semoga diterima di sisi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin, 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 amin. Sudah.
Gimana Kang Edi? Gimana? Ini masih belum aman ya? Masih belum aman ya? Dia Rasain kepala gitu. Kayak kesedot. Kan kayak bikin pusing gitu. semakin kayak ada yang interaksi sama saya Kang. Masuk. Masuk nggak masuk? Nggak mau masuk dari tadi. Ya, Nggak disuruh sama dia. Ini kayaknya dikunci. Yang arwah-arwah ini dikunci Ini? semua. jadi Banyak ini arwah-arwah di sini. yang saya ini ya, yang saya ini dia dikunci sebagai untuk budak Kang, untuk budaknya dia. Iya, semacam gitu sih. Nah, Banyak Jadi, arwah-arwah mah para tapi saya juga belum menangkap ya, yang ada sosok yang ada di iya, gitu. pintu apa sebenarnya? Sangat kuat ini sebenarnya mah. Gimana kita apa ingin apa secara ingin membawakan faksa atau gimana? Kita tunggu aja kali ya. Ah? Masuk dulu kan. Kan secara halus kita nggak dapet apa namanya, nggak dapet interaksi. Kita bebaskan secara paksa atau gimana? Itu apa? Jangan juga. Tuh Carlo. Kayak layang-layang. Heeh. Dari arah sini ke sini bisa. Ini kan kita secara halus kita nggak dapat apa pembebasan, ya kan? Bagaimana kalau misalkan ada pembebasan paksa dari kita? Iya boleh. Gimana? Ya, boleh saja. Boleh. Soalnya barusan juga ada ada interaksi dari sini ke situ.
Kita melakukan mencoba untuk membebaskan secara paksa, proses sampai muntah darah. Teman-teman, pemirsa lihat sendiri, kita melakukan mencoba membebaskan. Kejar. Ih, awas, hati-hati. Pemirsa Ki Jupri udah berdarah ya, ini akibat benturan perlawanan. Karena Ki Jupri, Kang Asep, dan Suhu Kalo mencoba untuk membebaskan secara paksa, namun ada serangan juga sampai Ki Jupri muntah darah. Air. Darahnya ini real gitu. Ini real. Udah kena pukul tadi. Ya. Saya juga darah. Di sini ya. Nah, dari sini nih. Ini. Saya juga panas tadi. Baik pemirsa, Ki Jupri, Kang Asep, dan Suhu Kalo mencoba membebaskan secara paksa, namun tidak mudah, sangat tidak mudah, karena ada perlawanan dari salah satu sosok yang mengurung arwah-arwah yang ada di sini, ya, cukup keras sekali interaksinya, perlawanannya. Ini buat tahan, dia mental. Kang Yana, mobil ditahan dulu, Kang Yana. Mobil boleh disuruh lewat aja, lewat belakang. Mobil disuruh lewat. Aman juga. Nah, Asep, aman? Insya Allah aman. Aman. Bisa Kang Asep jelaskan yang terjadi sama Ki Jupri tadi? Sebenarnya proses pembebasan itu seperti apa? Sebenarnya sebelumnya saya minta maaf ya sama Ki Jupri. Mungkin Ki Jupri lagi lengah tadi. Kita dari awal udah ngomong harus waspada dan lebih ekstra hati-hati, soalnya ini kayak gimana ya, tadi itu udah menunjukkan bahwa di sini emang negatif sekali lah, lagian ganas seperti yang Kak Edi bilang tadi, di sini kayak ada sosok penguasanya di sini ini sangat kuat sekali. Jadi yang saya lihat ketika saya begitu kan, ketika Kang Asep tersungkur ya, itu kan Kang Asep agak sedikit tengah. Ya. Di situ saya backup ke depan, paling depan, saya menghadang
itu energi yang di sana dari apa untuk Kang Asep. Di situ saya mencoba backup semua dan itu saya yang kena. Iya. Gimana Soekarlo? Kan tadi kita lagi fokus lagi nahan ada serangan gitu kan, kita seolah-olah yang Iya, karena nahan gitu. tadi pun saya melihat Soekarlo pun sampai terpental ketika menghadang menahan Ki Jupri. Menahan sebenarnya pada saat saya Jupri udah ke sana, saya tahan kalian semua, tapi saya seperti kayak kedorong sebuah energi yang sangat besar. Sangat kuat Saya ya. kedorong, saya tahan dengan prana saya mental ke Ki Jupri. Jadi saya balik kena dia. Jadi gimana ini Kang Asep? Ini belum selesai. Ya? Ini belum selesai. Belum Selesai selesai. semua. Mungkin untuk malam ini kita Kita akhiri. karena tujuannya kita ke Curug ya. Jangan sampai kita terlena dengan ini. Dengan sini, benar. Oke. Mungkin kita Kang Asep bisa mendoakan dulu sebentar di sini sebelum kita menuju ke Curug. Ki Jupri boleh? Soekarlo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kembali lagi bersama saya Edi Baros di acara official Karlo Mistis. Kali ini saya sedang berada di Curug Pinus, pemirsa. Saya akan melakukan explore di Curug Pinus beserta rekan-rekan saya. Karena di Curug ini mitosnya sering sekali digunakan untuk meruat, penuh dengan magis tentunya di tempat ini. Maka pada malam hari ini kami akan menguak tabir misteri di Curug Pinus ini. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu seperti biasa para supranatural yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini, yaitu Soekarlo. Soekarlo, silakan bergabung bersama saya. Selamat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang Soekarlo. Selamat malam Selamat malam. Soekarlo. Ya. Kali ini kita akan melakukan explore. Di belakang kita ini adalah salah satu air terjun ya. Iya. Air terjun ini sering sekali, kerap sekali digunakan oleh masyarakat setempat, bahkan orang-orang yang di luar kota pun kerap sekali datang ke sini untuk seperti meruat. Iya. Nah, itulah yang membuat kami tertarik pemirsa untuk mengeksplor tempat ini, dan insya Allah kita akan menguak misteri di balik Curug Pinus ini. Namun seperti biasa saya tidak hanya berdua, saya ditemani juga Kang Asep. Kang Asep ini adalah supranatural juga, beliau dari Tasik, dan Kak Teti dari Jakarta yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Silakan Kak Teti, Kang Asep bergabung bersama kami. Om Swastiastu. Selamat datang Kak Teti. Om Swastiastu. Selamat datang Kang Asep. Baik, silakan. Baik pemirsa, kali ini saya akan melakukan explore berempat ditemani oleh Kang Asep, Soekarlo, dan Kak Teti. Namun sebelum saya melakukan explore, saya akan bertanya sedikit kepada Soekarlo mengenai di lokasi ini. Boleh. Soekarlo, mitosnya di tempat ini menurut masyarakat setempat sering sekali digunakan Untuk melakukan ritual, ya, meruat dan melukat. ya semacam itu. Ya. Ya. Oke. Dan bahkan dari luar kota pun sering datang ke sini, Datang ke sini apalagi pada tengah malam. pada tengah malam. Ini bisa Soekarlo jelaskan sedikit saja, sebenarnya ada apa yang Soekarlo lihat di Curug ini, sampai-sampai orang jauh pun berdatangan ke sini bukan hanya untuk sekedar berwisata, Ya. namun seperti tengah malam kan berwisata tidak logis. Tidak logis, ya kan? Bisa Soekarlo buka sedikit ke pemirsa yang ada di rumah? Oh, jadi gini ya pemirsa official Karlo.
yang saya melihat di sini, walaupun saya belum ke curug tersebut, saya udah merasakan aura air tersebut itu mengandung aura yang berwarna violet dan campur kebiruan. Kenapa saya bilang aura violet dan bercampur kebiruan? Ya, jadi violet itu adalah bermakna sisi spiritual dan biru itu bermakna untuk humoris dan kebijaksanaan dan ketenangan batin. Nah, jadi aura tersebutlah bila mana seseorang itu mengalami energi negatif atau misalnya dia dilingkupi dengan energi negatif itu kan otomatis kan auranya menghitam ya Kang Edi. Dimandiin lah di sini akan memunculkan suatu energi yang baru, energi yang positif. Yang saya rasakan di sini ada juga dewa, yaitu Dewa Brahma. Itu yang saya rasakan. Dan tadi ada satu hal yang unik yang saya tangkap. Begitu kita mau, sebelum kita masuk ke sini Kang Edi, di jembatan situ saya sudah merasakan aura yang penuh dendam. Dan campur kesedihan, campur penyesalan. Ya, mata batin saya sih tertuju ke situ. Rupanya saya flashback ke masa lalu. Ada seseorang yang dibunuh dan dibuang di bawah jembatan tersebut. 3 laki-laki. Jadi itu adalah seperti arwah-arwah korban pembunuhan. Korban pembunuhan. Sampai saat ini, ya ibaratnya korinnya masih ada di bawah jembatan tersebut. Karena ibaratnya dia dibunuh, dibuang, dan tidak dikuburkan secara layak. Korinnya terjebak di bawah jembatan. Oke, mungkin bisa dikategorikan masih belum Masih penasaran. ini ya, masih belum sempurna Betul. juga ya. Betul Kang Edi. Oke. Untuk KTT sendiri gimana? Mengenai lokasi ini, apakah KTT bisa menangkap residual untuk di depan tadi atau misalkan di curug tersebut, ataukah misalnya KTT sudah merasakan sesuatu atau sudah melihat salah satu sosok yang ada di lokasi ini? Boleh KTT jelaskan sedikit ke pemirsa yang ada di rumah, tentunya teman-teman OCM juga. Jadi tadi kita pas arah kemari itu, pas di jembatan memang sih saya merasa di tengah-tengah tadi itu memang ada seperti kayak ketarik, kayak ada energi yang tertarik gitu aja sih di situ. Terus kita masuk ke sini, ya saya rasakan ya sepertinya ya satu karena dinginnya ini ya, tapi karena dinginnya ya tetap semangat. Ya ada sedikit ada sedikit di pundak saya tuh kayak ada gimana, itu aja sih yang saya rasakan. Seperti kayak ada yang berinteraksi ya. Ya gitu aja. Oke, untuk Kang Asep sendiri gimana Kang Asep? Apakah Kang Asep sudah melihat satu sosok yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini? Tadi sih sempat pas datang sini ya seperti yang Su bilang tadi, di depan kita udah disambut. Memang itu disambut arwah-arwah yang penuh kemarahan gitu, Penuh dendam. penuh dendam. Kadang ada yang meringis kayak Kesakitan, kesakitan, ya. takut gitu, kayak semacam gitu ya kan. Karena Terus, banyak luka sobek ya, ya, seperti mungkin- kayak kena senjata tajam, ya, kayak mungkin. celurit, ada yang di perut, ada yang di sini, di leher. Mungkin ada ya semacam kesedihan gitu ya, mungkin seperti itu gitu kan. Inti ya masa lalunya mungkin apa kayak Residual yang di Resi- masa lalunya. Iya. Ibaratnya dia waktu dia dibacok itu dia masih membekas kan. Jadi dia ibaratnya kata kasar, tujuan dia tuh mau pulang ke rumah, tiba-tiba dihadang pemirsa, siapa yang nggak kaget ya kan? Iya. Lalu dia dibunuh, ya kata kasarnya dia tidak bisa bertemu sama orang yang dia cintai Iya. di rumah. Nah, ya seperti itulah. Jadi dia penasaran, jadi dia rohnya itu penuh kedendaman. Iya. Tapi ya walaupun dia penuh kedendaman, tapi dia nggak bisa masuk ke sini karena di sini energi yang sangat positif. di sini. Untuk sosok yang positif sendiri Kang Asep, apakah sudah ada yang hadir juga Ada untuk sih. di dalam sini? Kakek-kakek ya. kakek di sini. Ada Dari kakek-kakek. sini. Dari sini ke sini. Nah, kita seperti dipantau, Iya, dilihat emang seperti dipantau, emang Iya. dipantau gitu. Mau apa, ada apa gitu. ada apa. Seperti bertanya-tanya gitu lah. Ya, Oke. seperti itu aja. Pemirsa, tanpa harus berlama-lama lagi, tentunya saya pribadi pun penasaran seperti apa sih curug yang ada di belakang saya. Akankah kita mendapatkan interaksi-interaksi? Mudah-mudahan ada interaksi yang tertangkap oleh mata kita ya, Iya. termasuk oleh kamera juga, kan pemirsa bisa melihat untuk interaksi-interaksi tersebut. Pemirsa, itu pun kalau memang seizin yang Maha Kuasa, Betul. kita akan diwujudkan. Betul. Tapi kalau yang Maha Kuasa tidak mengizinkan, itu nggak akan terjadi.
Oke, gimana? Kang Asep, Soekarno, KTT sudah siap? Siap. Baik, silakan. Baik, Om pemirsa, Swastiastu. tentunya Om pemirsa jangan Swastiastu. kemana-mana Om sebelum Swastiastu. pemirsa melanjutkan menonton video ini. Harap subscribe, like, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di video-video kami berikutnya. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Om Swastiastu, Baik pemirsa, Om Swastiastu. kali ini Om Swastiastu, kita akan Om Swastiastu. menuju Curug. Namun sebelum menuju Curug, Soekarno sedang melakukan seperti melakukan permisi ya. Kali ini kita sudah memasuki kawasan Curug tersebut, teman-teman. Mudah-mudahan kita mendapatkan interaksi-interaksi, dan memang di lokasi ini udaranya cukup dingin. Namun akankah kita mendapatkan eksistensi seperti yang dimitoskan oleh masyarakat setempat? Ini mana? Bukan. Tapi ini Apa di atas sana? Nah, ini dia. Oh, ini curugnya ya. Kita udah sampai ya. Baik, teman-teman, kita sudah sepertinya kita udah sampai. Oh iya, kita udah sampai di curug. Pemirsa, kita akhirnya sudah sampai di curugnya ya. Namun sayang sekali memang kondisinya sangat gelap. Mungkin teman-teman juga tidak bisa melihat dengan jelas keindahan curug di sini. Namun dari tadi Kang Asep sudah berlari ke sini, entah ada apa. Mungkin nanti Kang Asep akan jelaskan. Nah, Kang Asep boleh ke sini? Bisa Kang Asep jelaskan, karena kami ketika kami masih di bawah, Kang Asep sudah duluan ke sini. Perhatikan itu. Mungkin bisa Kang Asep menjelaskan. Di sebelah mana? Bukan kayak mata, kayak cahaya gitu. Saya Kayak cahaya. di situ tuh di bawah. Di bawah Jadi ya? awalnya dari sini, karena ke dekat curug itu. Nah, Gitu. Lama juga sih di situ, makanya saya berdiri di sini tuh. Lama sih di situ sih. Kayak mati kali gitu. di sebelah. Kayaknya gede juga sih. Di mana, Kang Asep? Nah, di sini. Di sini. Jadi Kang Asep melihat cahaya di sini tadi ya. Makanya Kang Asep berlari meninggalkan kami tadi ketika kami masih di bawah. Kalau ini memungkinkan saya pernah terobos tadi ke sana. Nah, seperti inilah. Teman-teman bisa teman-teman lihat. Dan tinggi sekali. Bisa di zoom. Itulah. Itu atasnya. Bisa di zoom. Dapat. Mudah-mudahan dapat. Nah. Inilah. Ini atasnya memang sangat tinggi sekali. Itu mustika. Sangat tinggi sekali. Mustika. Itu pojok sana kan? Iya. Nyala kan? Nyala. Itu mustika. Kayak kuningan lah. Merah kuningan. Ini memang pepohonannya, memang pepohonan tua semua ya. Benar. Memang ini termasuk hutannya hutan tua ini. Iya. Tapi saya heran dengan akses yang bersih. Ya.
Itu pohonannya besar-besar sekali. Besar-besar banget. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini ada suatu cahaya, di mana cahaya itu lebih lampu tidak ada sekitar, tapi ada cahaya di sini. Saya melihat ada dua cahaya pas saya nengok. Teman-teman, saya melihat ada baik teman-teman, kru juga di bawah melihat cahaya, dan saya begitu lagi ngobrol sama Soekarno, tiba-tiba saya nengok ke sini, saya melihat ada dua cahaya di sebagian sini. Di bagian ini ada dua cahaya, dua mata, itu seperti mata. Tadi apaan loh? Nah, jadi gini pemirsa, penguasa yang ada di sini adalah Nimas Dewi Larasati. Untuk di sini ya? Di sini, beliau sosok siluman ular hijau, orangnya cantik, rambutnya panjang, bermahkota, dia ada gelang emasnya di sini. Dia tadi di situ. Dia tadi di situ. Cuman dia meminta maaf, katanya itu sempat mengganggu kita, itu adalah sebenarnya bukan prajurit ya, sebenarnya sosok-sosok yang ada di sini. Kang Asep tuh, Kang Asep kenapa tuh? Kang Asep kenapa tuh? Kang Asep kenapa? Kang Asep aman? Tadi saya melihat seperti Kang Asep badannya goyang, hampir kayak, saya kaget melihat Kang Asep badannya kayak mau ngejomplang ke sini. Jadi seolah-olah saya ada yang nyuruh mandi sih, ada yang nyuruh mandi disuruh gini. Cuman saya nggak mungkin kan mandi rame-rame gini. Iya. Karena keadaan tengah malam gini. Hanya saya cuma cuci muka, karena mungkin bukan cuci muka, barangkali gitu bisa itu juga. Iya, betul. Itu patua katanya, bukan itu. No. Panggilnya patua aja katanya. Panggilnya patua aja. Ya, patua, bahkan saya nggak sering juga. Oke, mungkin nanti satu atau dua patah kalimat ya, atau doa-doa yang mungkin bisa kita laksanakan juga di sini untuk ya minta keberkahannya ya. Karena memang seperti yang masyarakat bilang, Kang Asep, memang di sini banyak orang yang sering tawasul ya, di lokasi ini. Namun teman-teman, saya akan mengingatkan teman-teman ya, memang Curug ini sangat bagus dan positif untuk melakukan doa-doa di sini. Tapi kita harus mintanya sama yang di atas, yang Maha Kuasa ya. Di sini memang ada sosok Pak Tua yang dibilang Pak Tua yang selalu mendoakan kita juga
ketika kita meminta sesuatu kepada yang Maha Kuasa. Ini mandi aja tuh. Ini aku suruh mandi, cuman nanti saya cuci muka. Karena saya ambil cuci muka aja. Baik teman-teman, ini menunjukkan pukul 1 malam. Kita udah 1 jam di sini. Mudah-mudahan kita ada interaksi ya. Saya minta waktu sebentar untuk di situ. Tapi tolong ini dihentikan. Boleh, silakan Kang Asep, silakan. Baik teman-teman, Kang Asep akan melakukan ritual khusus ya. Karena beliau merasa terpanggil dan ada yang memberitahu beliau untuk mandi di sini, dan ada juga orang yang dituakan yang menjaga di sini, yaitu seperti Kang Asep bilang, yaitu fatwa. Mungkin Kang Asep akan melakukan medis sebentar, namun Kang Asep meminta agar kita hening dan tidak merekod beliau. Pemirsa, sepertinya ada terjadi interaksi sama Kak Teti. Monitor suhu Carlo. Mungkin jadi interaksi sama Berarti belakangnya itu satu dulu coba. siapa ini? Pemirsa, Kak Teti ada interaksi sama Kak Teti, namun saya belum bisa komunikasi, belum bisa diajak interaksi. Mungkin Soekarno bisa ajak komunikasi Kak Teti. Ini sebenarnya sosok apa yang merasuki beliau ini? Dewi Larasati. Dewi Larasati ya? Sampurasun Nyai. Mohon maaf, ampun beribu ampun atas kedatangan anak seperti ini. Sebelumnya tidak minta izin kepada Nyai. Mungkin ada yang bisa beliau sampaikan. Apakah ada pesan yang Nyai sampaikan untuk kami? Apa? Oh, air melalui sarana air ini untuk membuang segala energi negatif. Dan apa yang saya lihat, apa benar Nyai? Air ini mengandung suatu pengasihan dan pemikat yang sangat kuat. Iya, betul. Gimana Pak Tuju? Oh, begitu. Jadi apakah kedatangan kami, Nyai, izinkan? Sosok leluhur yang ada di sini, apakah mengizinkan kedatangan kami? Oke, kalau begitu Nyai ya, atur nyuhunnya. Medis. Mungkin Soekarno langsung netralisir karena ini terlalu berbahaya juga. Terlalu berbahaya. Awas, hati-hati, hati-hati. Ini sangat curam sekali. Awas, hati-hati, hati-hati. Bahaya, bahaya. Masukkan sendiri. Ini Mas Larasati ya, itu aku bilang tadi. Ya? Kenapa dia ada di situ tadi ya? Aduh, tiba-tiba dia begini. Karena tadi ada seperti yang Soekarno boleh bisa ada di sini. Tadi aku seperti ditarik, terus kayaknya airnya enak sekali gitu. Kayak seperti, ayo ini air segar gitu. Tapi aku nggak tahu kenapa aku jadi ini ya, gitu ya. Nah, mungkin bisa Soekarno jelaskan juga kepada teman-teman OCM. Jadi Sebenarnya gini pemirsa, kan dari awal kan tadi kan saya sempat di situ kan melakukan interaksi. Ya. Tiba-tiba ada sosok yang perempuan cantik, berambut panjang, dia bermahkota, dia memakai emas di dalam sininya, cantik deh seperti kayak wanita kerajaan Kang Edi. Dia menyebut namanya, saya adalah Nyimas Dewi Larasati. Beliau adalah penunggu yang ada di sini.
Maka dengan demikian, nggak begitu langkah kita jauh dari bawah ke atas ini, Ya. Nyai Dewi Larasati memasuki kakak. Jadi beliau tuh memberitahukan kepada kita bahwa air ini kesatu bisa membuang segala energi negatif di dalam diri kita. Kedua, air tersebut mempunyai suatu pengaruh pengasihan dan pemikat yang sangat luar biasa. Pemikat yang sangat luar biasa. Betul. Tapi kalau mau mandi di sini harus betul-betul ritual doa dulu kepada Yang Maha Kuasa, dan kita bukan harus mempercayai air tersebut, pemirsa. Kita mempercayai adanya Yang Maha Kuasa. Allah itu sudah memberikan kita kehidupan melalui air tersebut. Betul. Jadi anggaplah air ini sebagai perantara buat kita untuk membersihkan segala sengkolo, meruat segala yang negatif, melebur segala negatif di dalam diri kita. Dan kita juga harus menghormati leluhur-leluhur yang ada di sini. Karena kenapa? Sebelum adanya kita, mereka dulu yang lahir duluan. Jadi ini adalah salah satu pelantara untuk pemikat juga. Pemikat di sini sangat luar biasa pemikatnya, Kang Edi. Beliau sangat cantik sekali. Tapi jangan terjebak ya, jangan salah kaprah. Bagi pemirsa yang kesini, bukan berarti air tersebut bisa memikat diri kita. Tapi semuanya tergantung hati dan batin dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Betul. Kita ibaratnya gini pemirsa, air adalah sumber kehidupan, air adalah energi kehidupan buat manusia. Kalau kita doakan dengan hati yang tulus, maka permintaan kita akan diwujudkan. Tapi kalau kita meminta untuk sarana pemikat, untuk menggoda laki-laki orang, mengambil istri orang, itu nggak akan terwujud. Karena di sini adalah suatu gelombang vibrasi yang sangat positif. Sekalipun terwujud itu hanya bisa dari luaran, dan itu hanya sesaat, hanya sementara, yang akan nantinya menjerumuskan diri kita dan bawa kita ke efek yang lebih jatuh, lebih dalam, lebih buruk. Itulah Kang. Seperti itulah teman-teman penjelasan dari Rizky Carlo. Mungkin teman-teman bisa mendengar dengan jelas, bisa mengambil maknanya dengan jelas ya. Mudah-mudahan apa yang dibilang Soekarno bisa menjadi wejangan untuk teman-teman, bisa diambil sisi positifnya ya. Jadi setiap kita ke lokasi itu memang di setiap lokasi pasti ada, namun tetap utamanya kita meminta sama Yang Maha Kuasa. Jadi jangan sampai salah artikan, jangan sampai salah kaprah ya. Jadi gini pemirsa Kang Edi, kenapa selama ini kita tidak melakukan mediumisasi melalui warga sekitar? Betul. Karena yang kesatu warga sekitar itu tidak mau. Jadi kenapa KTT itu pemirsa gampang dimasuki sama leluhur, sama bangsa asal? Karena beliau itu mempunyai kepekaan yang sangat tinggi. Dan kedua, beliau itu adalah tulang yang sangat wangi. Jadi dia gampang, jadi tulangnya renggang, tulang iganya renggang, jadi dia gampang kemasukan. Jadi itulah pemirsa, jadi kenapa kita selalu memakai mediasi KTT? Jadi KTT adalah sarana untuk membuktikan bahwa alam tak kasat mata itu ada. Tapi teman-teman, akhirnya kita walaupun hanya sebentar dan walaupun hanya sedikit, tapi paling tidak kita udah mendapatkan sedikit informasi mengenai di lokasi ini ya. Iya. Mungkin Kang Asep udah selesai atau belum ya? Buat sarana Saya pengasihan akan coba bagusnya. samperin Kang Asep Buat ya. sarana pengasihan. Mudah-mudahan Kang Asep sudah selesai. Biar saya bisa bertanya langsung ke Kang Asep. mau Cuci muka bagus. jualan Bisa. Bagus sarana ini. Kuat ya. jangan sama cewek, jangan. Mana? Kang Asep? Wangi kan Kak? Oh, bener wangi nih. Enggak, ayu. Kakak kemasukan tadi. Ayu. Ayu banget emang. Di sini ada suhu, Kayak keraton, tau nggak Kakak? Kayak tata bahasanya benar-benar. bahkan pusakannya juga berupa noise gitu. Diperlihatkan juga di sini. Di sebelah sini ya? Bisa di sini. Kalau terus di sini. Ada sebelah sini. Ada satu benda keris. Cuman Kenapa Kak? Ada yang beneran? belum waktunya. Beneran nggak? Masih nggak? Juga ngomongnya gitu. Memang kayak benar yang dibilang Soekarno itu ada semacam kerajaan itu dulu kayak di sini memang ada katanya. Di sini ya? Ya, di sini.
Jadi tadi Kang Asep sempat ya interaksi ya, berkomunikasi sama yang Bapak Patua itu. Itu bisa dijelaskan Kang Asep, Patua itu adalah sosok sesepuh. Ada yang daerah ini Dia ngikutin. Di kita ke atas dia kayak di bawah. Itu bisa Kang Asep gambarkan ke teman-teman Sosok mana? pakaiannya. kalau pakaiannya biasa, cuman Iya, cuman udah diizinin. juga gak menilai. Pakaiannya pakai kayak Enggak, bayar udah mengizinkan. pakai pangsi, pangsi. Nggak mengganggu kan tidak. Kayak orang Pasundan asli gitu. Kayak gimana ya? Kayak orang yang suka kayak ketukang silat gitu. Belakang juga ada. Memang ada yang Pakaiannya sangat pakaiannya pakaian zaman masa-masa lampau ya. ini nih. Zaman ya kayak Berdiri langsung. berdiri gitu. Cuman pakaiannya pakaian dulu. Orangnya cukup bijak, lemah lembut juga ini. Mudah-mudahan ada di sini dari Pak Karis Pusaka Ah, sempat diperlihatkan juga di situ gambarannya. Cuman jangan diambil belum waktunya katanya. belum waktunya untuk Yang saya jadi memang mungkin teman-teman lebih jelasnya begini, ada satu pusaka namun tidak diizinkan untuk siapapun yang berniat untuk mengambil benda pusaka yang ada di sini. Seperti itulah kira-kira Kang Asep ya. Mungkin ketika nanti sudah waktunya, mungkin beliau akan memberikan kepada orang yang terpilih juga, yang hatinya bersih, mungkin untuk tawasul di sini, meminta secara baik-baik ya. Mungkin bisa dikasihkan, itu pun kalau sudah waktunya ya Kang Asep ya. Mudah-mudahan kita semua, saya, Kang Asep, dan kru bisa mendapatkan syafaat dari sini ya. Kita minta keberkahannya juga di sini dengan air di sini. Memang airnya sangat jernih sekali. Dan saya pun merasa harus ambil wudhu dari tadi saya. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa Kang Asep, boleh silakan. Tapi hati-hati kalau bisa sepatunya dibuka. Boleh Kang Asep. Dari sini Bang. Sama. Baik, pemirsa, Kang Asep sedang melakukan sesuatu ya. Kang Asep mengambil wudhu juga di sini karena seperti yang Kang Asep bilang, seperti ada yang menyuruh Kang Asep untuk mengambil wudhu di sini. Awas Kang Asep, hati-hati. Kang Asep, tadi Kang Asep dengan spontanitas langsung turun ke bawah dan seperti melakukan wudhu ya. Kang Asep jelaskan ke teman-teman. Tadi sih Patua yang di sini menyuruh saya ambil wudhu gitu, dalam keadaan suci, harus dalam keadaan suci katanya. Coba aja gitu. Makanya saya ini ambil inisiatif aja, keadaan suci kan sebenarnya wudhu kan
itu jalan awal lah gitu. Ya mungkin kesananya ya kita harus tawasul juga sih, tapi cukup di sini kita mendoakan saja ya, kepada leluhur-leluhur yang ada di sini lah intinya mah. Mungkin seperti ini Kang Asep, ada nggak yang beliau sampaikan dan amanatkan di Kang Asep untuk mengenai pengunjung-pengunjung yang ke sini? Gimana ya? Beliau nggak sempat ngomong itu juga, cuman menunjukkan bahwa di tempat ini memang dulunya ada suatu kerajaan, bahkan itu juga terus ada benda pusakanya. Cuman kalau misalkan benda pusaka itu jangan dulu diambil, dan nanti juga kalau udah waktunya dikasih gitu. Cuman ya tadi sempat saya bilang ya mungkin orang-orang pilihan juga sih, orang-orang yang hatinya bersih dan mengabdikan dirinya kepada Sang Maha Pencipta gitu. Mungkin Kang Asep bisa berkomunikasi lagi untuk pesan-pesan untuk para pengunjung, karena maaf ya teman-teman, tidak sedikit pengunjung itu berdatangan, tidak sedikit juga yang melakukan tanda kutip ya, hal yang di luar positif lah. Mungkin ada bisa Kang Asep berkomunikasi lagi untuk pesan-pesan teman-teman di rumah. Ketua cuma ngomong tolong hormati tempat ini dan jaga tempat ini, sama apa ya, intinya orang-orang yang ya kayak pasangan yang ingin apa, berbuat mesum lah kayak gitu kan, kayak di sini sering kadang-kadang gitu dimanfaatin semacam kayak mandi, cuman mandi kayak bukan muhrimnya juga kan, orang-orang kasar seperti kayak gitu. Tolong kalau kalian ucapkan apa, kalau itu ucapkan salam datang ke sini ya, assalamualaikum. Jadi teman-teman, barusan Kang Asep sudah melakukan komunikasi dengan si Abah yang ada di sini ya, menunggu di sini, dan si Abah ini menitipkan amanah kepada Kang Asep. Kalimatnya yaitu pesan-pesannya, tolong dijaga tempat ini, dirawat, jaga ini, jangan dikotori dengan hal apapun. Dengan tanda kutip dikotori itu dengan berkunjunglah ke sini, berwisatalah ke sini, namun tidak untuk melakukan bermaksiat bagi muda-mudi, pasangan-pasangan yang bukan muhrim. Dan harus jaga sopan santunnya. Dan dijaga juga sopan santunnya. Seperti itu kira-kira Kang Asep ya. Mungkin teman-teman bisa mengambil kesimpulan dari kalimat-kalimat itu, dari pesan-pesan itu seperti apa, dan teman-teman juga pasti sudah memahaminya ya. Dan di sini pun kayak ada malam-malam tertentu sih sebenarnya, Mas.
yang suka dipakai tawasulan lah intinya di tempat ini ya. Kayak gimana ya? Ya udah. Itu memang sangat ini ya konsepnya kan di sini memang sangat Positif kan? positif dan bawaannya memang tenang. Tenang. Seperti yang saya bilang tadi siang kan, ya, kita belum pernah ke sini, belum pernah nginjak ke sini. Kata saya di atas itu sangat positif tadi kan. Cuman di bagian bawah, seperti yang tadi maghrib lah sebelum maghrib kita jelasin, emang keadaannya seperti ini. Kalau di situ di bawah di jalan emang ada aura kemarahan, terus ada kesedihan juga. Cuman kalau di sini mah sangat positif ini. Bahkan menyambutnya baik juga gitu. Memang saya pribadi pun memang merasakannya nyaman. Iya. Nyaman walaupun ini kiri kanan ada lautan Belanda, Iya. tapi rasanya Tenang. nyaman, tenang. Inilah kuasa Allah. Iya. Kuasa Sang Maha Pencipta. Banyak ternyata ya keindahan Alam alam yang bisa menyatukan energi positifnya gitu. Terus kita mengambil seperti ya mendekatkan diri dengan cara berzikir gitu ya. Mungkin di sini tempat yang cocok gitu untuk mendapatkan ketenangan. Kalau udah tenang kan kita segala sesuatunya juga akan lebih merasa dekat dengan pencipta kita gitu, dengan Gusti Allah. Baik, kalau gitu Kang Asep mungkin bisa kita cukup ya. sudah cukup benar. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang belum tahu lokasi di sini, ini adalah lokasi dinamakan Curug Arca 1. Curug Arca 1 masih perbatasan Desa Sukawami. Desa Sukawami, Kecamatan Sukamakmur. Masih Sukamakmur ini masuk Iya. ya. Iya. Ini adalah Curug Arca 1, Desa Sukawami, Kecamatan Sukamakmur. Jadi bagi teman-teman yang mau berwisata ke sini, yang mau bertawasul ke sini, boleh silakan dicari alamatnya. Nanti kita akan tulis alamatnya di deskripsi di video ini ya. Kang Asep, Ayo. mungkin kita turun aja. Ya. Awas hati-hati. Baik, pemirsa, explore pada malam hari ini kami akhiri, dan ini sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Begitu banyak interaksi-interaksi dari mulai perjalanan sampai menuju curug ya. Curug. Tapi yang negatif itu adanya yang lebih Di jembatan. sampai ada beberapa kejadian-kejadian yang terikot kamera juga. Ya. Mungkin nanti pemirsa bisa lihat. Tapi untuk ke curugnya ternyata positif ya, Positif. dan banyak pesan-pesan juga tadi untuk pemirsa-pemirsa di rumah juga ya, Iya, Surya. betul Kang Yudi. Baik, pemirsa, seperti yang saya bilang, kami mengakhiri explore pada malam hari ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk di-share ke semua sosial media pemirsa di rumah. Saya Edi Baros, Saya Suhu Karlo. Saya Asep. dan inilah penelusuran kami Dimensi Alam Gaib Official Karo Mistis. Kalahkan rasa takutmu dengan keimananmu. Kami bertiga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.